Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak ruminansia betina dan unggas betina. Yang pertama, saya akan menjelaskan anatomi sistem reproduksi dari ruminansia betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium adalah organ primer reproduksi pada betina seperti halnya testis pada hewan. Ovari dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik karena mampu menghasilkan hormon yang dapat diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Fungsi ovarium sendiri adalah salah satunya untuk memproduksi ovum. Yang kedua ada oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur ovum dari ovarium ke uterus. Nah, fungsi dari oviduk salah satunya adalah menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovum. Yang selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum yaitu mesometrium, yaitu saluran yang berada pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Fungsi uterus salah satunya adalah saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Yang selanjutnya ada serviks. Serviks terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Yang selanjutnya ada vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Lalu yang selanjutnya ada vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Sistem reproduksi dari ternak ruminansia betina yang terakhir ada klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia. Sistem reproduksi dari ternak unggas betina yang pertama ada ovarium. Ovarium terletak pada daerah kranium ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum. Ovarium ini sangat kaya akan jaringan telur atau yang disebut yolk. Yang kedua ada oviduct. Oviduct terdapat sepasang dan merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus pada unggas. Oviduct hanya satu yang berkembang baik dan satunya mengalami rudimeter. Yang selanjutnya ada infundibulum. Infundibulum adalah bagian teratas dari oviduct dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Infundibulum berbentuk seperti corong atau fimbria dan menerima telur yang telah diovulasikan. Yang selanjutnya ada magnum. Magnum merupakan saluran kelanjutan dari oviduct dan merupakan bagian terpanjang dari oviduct. Yang selanjutnya ada isthmus. Setelah melewati infundibulum, telur masuk ke dalam isthmus. Antara isthmus dan magnum terdapat garis pemisah yang nampak jelas yang disebut garis penghubung isthmus magnum. Lalu yang selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan bagian oviduct yang melebar dan berdinding kuat. Di dalam uterus, telur mendapatkan kerabang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Dan yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan bagian akhir dari oviduct. Vagina dengan panjang sekitar 12 cm. Telur masuk ke bagian vagina setelah pembentukan oleh kelenjar kerabang sempurna di dalam uterus. Di sini saya akan menjelaskan materi acara 1 tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak, khususnya pada ternak ruminansia dan unggas jantan. Langsung aja. Yang pertama ada organ reproduksi ruminansia. Yang pertama testis. Testis merupakan organ pembentuk sel sperma yang berjumlah 2 buah dan dibungkus oleh skrotum atau kulit pembungkus testis yang berperan dalam menjaga suhu testis. Yang kedua epididymis. Epididymis merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan vas deferens pada testis. Epididymis terbagi atas 3 bagian yaitu kaput, corpus, dan cauda. Epididymis memiliki 5 fungsi utama yaitu sebagai transportasi, pengatur, konsentrasi, maturasi sperma yang disimpan sementara dan reabsorpsi. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens adalah pipa berotot berdiameter mencapai 2 mm dan seperti tali yang berwarna kekuningan sebagai tempat penampungan spermatozoa sebelum diejakulasi dan berada di dekat badan epididymis. Yang keempat ada kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori terdiri dari 3 organ, yaitu ada organ vesikula substansial, ada kelenjar prostas, ada kelenjar Chopper. Yang kelima ada uretra. Uretra merupakan saluran tunggal yang memanjang dan persimpangan ampula ujung penis, berfungsi untuk mengeluarkan urin sekaligus sperma. Yang keenam ada penis. Penis merupakan organ yang terbagi atas 3 bagian yaitu akar, badan, dan kepala yang ditutupi kulit.
Yang kedua ada organ reproduksi unggas jantan. Unggas jantan memiliki ada berbagai. Satu, testis memiliki bentuk-bentuk buah sedikit oval seperti kacang berwarna pucat keunguan dan terletak di ventral antennal ginjal. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan saluran yang melekat pada testis. Ketiga ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang diawali dari epididymis sampai dengan organ papila. Yang keempat ada papila. Papila merupakan penis pada ayam yang tidak berkembang seperti ternak lainnya. Bentuknya hanya sebagai papila atau paus dan rudimenter. Selanjutnya ada siklus reproduksi ruminansia jantan. Hormon reproduksi sapi jantan diproduksi saat ternak mendapatkan sebuah rangsangan berupa penciuman, perebaan, dan penglihatan sehingga hipotalamus bekerja memproduksi gonadotropin releasing hormone. Morfologisal gamet. Yang pertama ada morfologisal gamet jantan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, badan, ekor, serta membran plasma. Pada bagian kepala terdapat akrosom yang berisi beberapa enzim hidrolitik, yaitu enzim hyaluronidase dan akrosim, yang dibutuhkan saat proses fertilisasi karena dapat membantu sperma untuk menembus ovum. Kemudian bagian nukleus berfungsi untuk memberikan informasi genetik dan mengatur jalannya aktivitas sel sperma. Lalu terdapat sentriol yang berfungsi untuk menghubungkan antara kepala dan badan sel sperma. Bagian badan terdapat mitokondria yang berbentuk spiral dan berfungsi sebagai respirasi sel dan menghasilkan energi untuk membantu ekor sperma agar dapat bergerak dengan baik. Ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak sperma. Membran plasma berfungsi untuk melindungi seluruh bagian luar sel sperma. Kemudian terdapat morfologi sel gamet betina yang terdiri dari corona radiata, zona pellucida, membran vitelline, sentriol, dan nukleus. Corona radiata merupakan lapisan terluar yang terdiri atas sel granulosa, fungsi sebagai tempat transportasi sel nutrisi sel oosit. Kemudian terdapat zona pellucida yang berbasis lipoprotein terdiri dari 3 bagian, yaitu zona pellucida 1, zona pellucida 2, zona pellucida 3 yang memiliki perannya masing-masing. Membran vitelline yang berfungsi untuk memblokade sperma agar sperma yang masuk tidak lebih dari 1. Nukleus berfungsi sebagai pembawa materi genetik dan informasi yang diperlukan untuk keturunan individu. Yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan kematangan spermatozoa yang terjadi di tubuh menisferus testis. Pertama, spermatogenesis yang bersifat diploid akan mengalami fase mitosis untuk spermatositos. Akan berubah menjadi spermatosit primer yang masih memiliki kromosom diploid. Lalu akan membelah dan memasuki fase meiosis 1, disebut juga sebagai spermiogenesis. Pada tahap ini, spermatosit primer akan berubah menjadi spermatosit sekunder. Kemudian kromosomnya berubah menjadi haploid. Kemudian membelah lagi menjadi fase meiosis 2. Terjadi spermatid yang juga memiliki kromosom bersifat haploid. Lalu, spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma yang sesungguhnya. Kemudian ada oogenesis yang merupakan proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Tahapannya yaitu yang pertama diawali dengan oogenium yang bersifat diploid, kemudian akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer. Lalu oosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis dan akan menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid. Selanjutnya oosit sekunder akan mengalami pembelahan melalui fase meiosis 2 membentuk ootit. Kemudian ootit akan berdiferensiasi membentuk sel telur atau ovum. Lalu badan polar itu akan lisis. Terdapat 2 uji kualitas semen, yaitu uji kualitas secara makroskopis dan mikroskopis. Uji makroskopis adalah uji kualitas semen yang dapat dilihat tanpa dibantu dengan alat. Uji makroskopis terdiri dari itu volume, bau, warna, konsentrasi, dan pH. Kemudian uji mikroskopis adalah uji kualitas semen yang tidak dapat dilihat secara langsung, melainkan harus menggunakan alat terlebih dahulu untuk mengamatinya. Uji mikroskopis meliputi gerakan massa, motilitas spermatozoa, dan konsentrasi spermatozoa. Sekarang kita akan memasuki materi yang ketiga mengenai seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai seleksi ternak pada ruminansia dan unggas. Seleksi ternak sendiri merupakan tindakan yang dilakukan dalam memilih ternak yang dianggap memiliki mutu genetik yang berkualitas baik, sehingga fungsi seleksi adalah merubah frekuensi gen di dalam populasi terhadap sifat gen yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai seleksi ternak ruminansia. Seleksi ternak ruminansia jantan dapat dilakukan dengan melihat tampilan luarnya atau tampilan fisiknya. Karakteristik bibit ruminansia jantan yang baik adalah memiliki warna yang cerah, bulu yang halus dan mengkilap. Kriteria pejantan yang baik adalah memiliki tubuh yang besar dan panjang, memiliki punggung yang lurus, dada yang dalam dan lebar, kaki yang kokoh dan kuat, buah zakar yang normal, sudah memiliki gigi seri yang tetap, serta memiliki wajah yang gagah dan berani. Dan untuk seleksi ternak ruminansi yang betina dapat dilakukan juga dengan melihat tampilan fisiknya. Bibit yang baik dan unggul dapat diseleksi melalui catatan produksinya dengan melihat ilmu kemuliaannya atau breeding value. Individu yang mempunyai nilai pemuliaan tinggi akan dipilih untuk dijadikan bibit. Hal ini perlu ditekankan karena genetik bersifat bakal yang diturunkan pada generasi selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai seleksi ternak unggas. Seleksi ternak unggas jantan dapat dilihat dari tampilan luarnya. Pengamatan dari luar dapat dilihat dari keadaan ternak yang sehat dan tidak memiliki kecacatan fisik. Paruh yang tidak bengkok, memiliki warna yang merah dan tebal, serta bulu yang tebal dan kuat dan mengkilap disesuaikan juga dengan jenisnya. Dan untuk seleksi ternak unggas betina juga dapat dilakukan dengan melihat tampilan fisiknya. Pengamatan dimulai dari melihat kondisi kesehatan ternak tersebut, serta tidak adanya kecacatan fisik pada unggas. Selanjutnya, ketebalan jengger dan warna jengger harus juga diperhatikan. Memiliki mata yang cerah, bulu yang mengkilap disesuaikan dengan jenisnya, badan yang tegak, jalannya normal, serta aktif. Pada pembahasan yang kedua, kita membahas mengenai sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan pengendalian siklus birahi sehingga periode birahi pada banyak hewan betina menjadi serempak. Sebelum ternak percobaan diberi perlakuan hormon, perlu dilakukan pemeriksaan status reproduksi untuk memastikan bahwa ternak tersebut tidak dalam keadaan bunting. Hormon yang digunakan untuk sinkronisasi estrus adalah preparat PGF2-alpha dengan merek dagang Capriclandia. Dengan melakukan sinkronisasi birahi, kita dapat mengetahui dan merencanakan kapan dan berapa jumlah ternak yang akan dijual dan bagaimana kualitasnya. Adapun beberapa keuntungan sinkronisasi birahi adalah mengoptimalisasi dan mengefisiensi pelaksanaan inseminasi buatan, mengatasi masalah kesulitan birahi, dan mengatasi masalah reproduksi pada ternak. Dan kekurangannya adalah sinkronisasi birahi akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Selanjutnya untuk acara 4 yaitu ada penampungan semen dan pembuatan semen beku. Secara umum penampungan semen merupakan ejakulasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu ada hormon, metabolisme, makanan, umur, dan kesehatan umum dari pejantan itu sendiri. Sedangkan untuk faktor eksternalnya dipengaruhi oleh suasana lingkungan, cuaca, tempat penampungan, manajemen, dan sarana penampungan. Untuk mendapatkan semen yang memenuhi syarat adalah mengamati dan memperhatikan setiap pejantan yang akan dilakukan penampungan pada semennya. Penampungan semen bertujuan agar memperoleh semen yang volumenya banyak dan kualitasnya baik untuk diproses lebih lanjut. Untuk metode penampungan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada metode pengurutan atau pemijatan, metode elektrojakulator, dan yang terakhir ada vagina buatan. Yang selanjutnya ada pengenceran semen. Pengenceran semen adalah upaya untuk memperbanyak volume semen. Larutan pengenceran semen yang memiliki komposisi kimia lebih lengkap akan memberikan fungsi yang baik lagi. Spermatozoa yang diencerkan, substrat nutrisi diperlukan spermatozoa untuk mempertahankan hidupnya sebelum nantinya akan diinseminasikan. Tujuan pengenceran semen adalah memperbanyak volume semen juga untuk mengawetkan semen. Syarat-syarat dari pengenceran semen yaitu harus ekonomis, murah didapatkan, mengandung unsur-unsur yang hampir sama dengan sifat fisik dan kimianya dengan semen, mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilitas spermatozoa setelah pengenceran. Yaitu ada pembukaan semen. Pembukaan semen beku yaitu pembekuan dilakukan dengan cara menyelupkan straw berisi semen cair ke dalam N2 cair sampai terendam. Setelah semen cair terendam lalu dibekukan pada suhu 196 derajat Celcius. Maka untuk menilai kualitasnya dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan ini dibagi menjadi 3, yaitu quality control yang pertama, semen dimasukkan ke dalam water bed, kemudian uji kualitas sperma secara
secara mikroskopis serta dilakukan pencampuran dengan pengenceran A dan B. Selanjutnya ada quality control yang kedua, yaitu before freezing atau pembekuan. Sperma dilakukan proses filling atau sealing. Sperma dimasukkan ke mesin freezing dengan suhu 110 derajat sampai 120 derajat Celcius. Untuk quality control yang ketiga, yaitu jika semen memenuhi standar, maka disimpan di kontainer dan terakhir didistribusikan. Di sini saya akan menjelaskan acara 5, yaitu inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan, yaitu pada perkawinan alami. Perkawinan alami merupakan perkawinan di mana pejantan memasukkan sperma langsung ke ternak betina tanpa perantara alat buatan. Pejantan saat kawin alami cenderung lebih agresif, sedangkan betina responsif menunggu. Yaitu perkawinan alami, yaitu peternak tidak perlu memeriksa gejala birahi ternak betina, hanya cukup mengandalkan tingkah laku ternak, semen yang diejakulasi tanpa pengenceran sehingga kualitasnya bagus. Dan pada inseminasi buatan merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memasukkan semen atau mani ke dalam saluran reproduksi ternak betina yang sedang birahi dengan bantuan inseminator agar terjadi kebuntingan pada ternak betina. Dan lalu pada deteksi birahi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui keadaan ternak yang berada dalam kondisi birahi melalui ciri-ciri dari tingkah laku yang ditunjukkan sehingga dapat dihitung waktu yang tepat untuk pelaksanaan perkawinan. Lalu pada indikator keberhasilan perkawinan, yaitu ada beberapa macam. Contohnya pada conception rate, yaitu adalah persentase ya sapi betina yang bunting pada perkawinan pertama. Dan faktor yang mempengaruhi conception rate yaitu keterampilan inseminator, terus pengetahuan ternak mengenai deteksi birahi, kualitas spermatozoa, handling semen beku, dan stentitas peralatan inseminasi buatan, kesuburan betina. Yang terakhir yaitu ada deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan ini dilakukan untuk mengetahui ternak yang bunting ataupun tidak setelah dikawinkan. Bahwa deteksi kebuntingan perlu dilakukan untuk mengetahui ternak bunting atau tidak. Hal ini perlu dilakukan untuk menekan biaya breeding program dan membantu manajemen ternak secara ekonomis. Sebagai salah satu untuk memonitor dan membuktikan hasil inseminasi buatan secara cepat dan layak. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.